Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, pertama izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Farina Handayani. Kalian boleh memanggil ibu dengan sebutan Ibu Farina. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang ibu sampaikan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tahu tidak bahwa akhir-akhir ini negara kita mengalami berbagai bencana alam? Apa sih bencana alam itu? Apakah kalian tahu apa itu bencana alam? Baik anak-anak, akan ibu jelaskan ya apa itu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Nah, kerugiannya itu bisa berupa korban jiwa, benda, harta, dan juga kesehatan. Nah, anak-anak, bencana alam ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia. Pada faktor alam yang menyebabkan bencana-bencana tersebut terjadi. Sedangkan untuk faktor manusia adalah manusia yang tidak bertindak sebagaimana mestinya, atau manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam bencana alam. Bencana yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di sekitar bumi. Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh faktor alam. Kenapa oleh faktor alam? Karena gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan lempeng bumi. Lalu, pada saat gempa bumi ini terjadi, semua benda yang berada di sekitar kita akan berjatuhan karena adanya getaran yang sangat kuat. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu akan mencelakai kita apabila kita tidak berlindung. Selanjutnya, ada bencana alam yang kedua. Bencana alam yang kedua adalah tsunami. Nah, tsunami ini adalah sebuah ombak yang sangat tinggi, dan karena ombak tersebut sangat tinggi, ombak tersebut akan menghancurkan rumah apabila ombak tersebut menghampiri pemukiman warga. Seperti itu. Tsunami ini merupakan bencana alam yang faktornya adalah faktor alam. Karena tsunami ini terjadi akibat dari adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Lalu, yang ketiga ada tanah longsor. Nah, anak-anakku sekalian yang berada di sekitar gunung atau di sekitar bukit yakin pasti akan tahu ya, apa itu tanah longsor. Nah, tanah longsor adalah proses jatuhnya tanah yang sangat banyak sekali ke bawah karena massa tanah atau batuan tanah. Nah, anak-anak, tanah longsor juga merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor alam. Karena kenapa? Karena tanah longsor terjadi akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Dalamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, jadi banjir ini disebabkan karena air yang sangat banyak. Nah, penyebab dari banjir ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusianya adalah karena manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita dan tidak boleh membuang sampah ke gorong-gorong air ataupun ke sungai agar
banjir tidak terjadi. Selanjutnya, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda oleh api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini dapat terjadi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alamnya adalah karena pergesekan antara daun pada saat daun tersebut sangat kering atau pada masa kemarau. Lalu yang kedua, akibat ulah manusia, memang sengaja dibakar, misalnya seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan ketika bencana alam yang telah Ibu sebutkan tadi terjadi. Nah, untuk bencana alam gempa bumi, hal yang harus kalian lakukan adalah lindungi badan dan kepala dari reruntuhan dengan berlindung di bawah benda yang sangat keras. Contohnya di bawah meja. Nah, setelah bencana alam atau gempa bumi tersebut terjadi dan setelah dipastikan keadaan aman, kalian harus bergegas pindah ke posko penyelamatan. Selanjutnya, pada saat terjadi tsunami, yang harus kalian lakukan adalah pergi keluar dan mencari dataran tinggi atau tempat yang posisinya sangat tinggi. Lalu setelah memastikan keadaan aman, seperti biasanya kalian harus segera berpindah ke posko penyelamatan. Selanjutnya, pada saat tanah longsor, kalian harus segera bergegas keluar dan mencari tempat yang aman, yang pastinya jauh dari tempat yang terjadi tanah longsor tersebut. Lalu, hal yang harus dilakukan agar dapat mencegah terjadinya tanah longsor adalah tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, lalu tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Selanjutnya, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Dan selanjutnya, jangan memotong tebing secara tegak lurus, serta tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Selanjutnya, pada saat banjir, kita harus mencari tempat yang posisinya lebih tinggi daripada air. Tetapi sebelumnya, amankan dulu benda berharga yang kita miliki. Lalu, matikan aliran listrik, serta berpindah ke posisi yang lebih tinggi daripada air dan tunggu keadaan sedikit membaik, atau ketika petugas SAR datang untuk membantu kalian pindah, maka kalian ikutlah ke petugas SAR yang telah ditugaskan untuk membantu kalian.